Halo teman-teman, kembali lagi di IB Channel. Oke, gimana kabar miningnya saya di mini PC Simidas dengan 2 PSU? Saya lagi eksperimen lagi, saya udah tambahin sekitaran 4 harian ya. Saya tambahin 3060 saya tambahin ke sana buat mining. Kita cek, kita switch dulu video sebelah ya. Kita sudah melakukan eksperimen lagi ya, kita menambah lagi satu VGA yang biasa saya pakai buat PC ya. Saya taruh sini 3060 ditambah 1660. Jadi di sana udah pakai USB PCIe splitter ke 4 VGA ya. Jadi sama pakai riser dua-duanya. Bedanya kalau ini saya pakai di satu kabel ya, satu kabel PCIe ke sini di split 2, satu ke riser. Kalau ini saya masing-masing satu ya, jadi saya pakai 3, 1, 2, 3 karena ini powernya 2, karena asumsi saya dia wattnya cukup gede ya, bisa 100-an, bisa 200 watt dia, ini wattnya cukup gede. Berapa total watt yang jalan dari 2 VGA ini ke power supply? Itu saya bisa lihat ya, 222. Tentu saja kalau ditambah dengan PC ya 250-an lah ya. Kalau kita lihat baik lagi ke sini, ini ya, udah pasti nggak mungkin ya, karena di sini dia 240 watt maksimum powernya ya. Jadi kalau ditempelin semua ke sana pasti bisa meleduk tuh power supply-nya. Ini suhu di 285 suhu ruangan ya, belakangnya ke 2 ke 31, dan ini udah running cukup lama, cuma tadi baru mati ya. Dan si ini cukup oke ya. Enggak, kalau kita lihat ke sini 33, 36, ini juga sama, di kabelnya juga 33, 34 ya, 35, 36. Yang panas biasanya yang panas biasanya ini ya, belakangnya si ini lagi adem ya, baru nyala ya, 34an ya, 34. Jadi biasanya yang panas belakangnya si power supply. Jadi kalau kita lihat berapa suhunya si 160 itu di 58 derajat, sedangkan di 3060 di 46 derajat. Berapa pendapatan perharinya? Cuma 17.000, karena Bitcoin lagi turun lagi nih gitu ya. Dan ini masih bersamaan dengan si Midas ya, Midasnya sana masih running. Jeleknya pakai Windows itu dia suka mati ya, terus check-in, sama ini juga suka ke restart, ke ngebooting biasanya, ngebooting terus ini jadi drop, hash rate jadi drop. Nanti saya tunjukin di screen berikutnya ya. Dan dengan crypto sekarang lagi turun ini, apakah saya mau menambah si Midas itu gitu ya, ataupun saya menambah si mining VGA gitu ya. Nah itu coba kita bahas kita switch lagi ke video yang lebih enak ya buat bahas perhitungan-perhitungannya. Yuk switch. Oke, balik lagi ke sini dan lanjutin tadi, apakah dengan eksperimen tadi gitu ya, apakah dengan mining sekarang kripto lagi turun, apakah saya pengen menambah VGA ataupun saya pengen menambah Midas gitu ya. Kita hitung-hitungan dulu kali ya. Kita hitung-hitungan dulu ya. Oke. Asumsi tadi kita kalau lihat tadi si miningnya ini ya. Nah, ini miningnya sehari kebetulan nih udah jadi 9 Juni itu yang cuma 160, kemudian saya di sini ya di malam hari itu saya ya, siang hari malam hari lah ya, saya tambahin 3060, dan tapi ya kenapa sempat turun naik dan sempat hilang. Nah ini tadi siang mati ya, sekitar jam berapa nih, sekitar jam 3-an ya mati ya, baru saya pulang kerja, baru saya nyalain lagi. Nah ini di average di 12.000 nih ya, average di 12.000. Kalau misalnya kita bilang ini ke 3.000-an ya, sebetulnya mungkin bisa 14.000 sampai 15.000 lah ya. 13.000, 14.000 itu untungnya berapa? Kalau misalnya tadi ini saya udah bikin ya 14, anggaplah 15.000 deh, 15.000. Listriknya tadi sesuai di video 223 watt ya, ini watt. Jadi ini ke KWH. KWH itu berarti dia dikali 24 dibagi 1000. Kemudian ini dikali 11444,7. Kita belum tahu nanti Juli ini katanya akan naik berapa, naiknya tarifnya belum tahu, naik 14,sekian% lah ya kalau nggak salah. Berarti kan naik lagi ya. Ini tadi ini IDR per hari. Tadi kita punya 15.000 per hari,
Ini revenue per hari. Jadi untungnya kita tuh ya ini profitnya. Asumsi ya, 7 ribuan per hari. 7 ribuan per hari, kalau ini kita kali 30, ya profitnya kita cuma 200 ribu. Ya, masih lumayan lah ya, masih lumayan. Masih ada duitnya lah ya. Dan kalau kita compare lagi sama mining hardware yang ada di NiceHash, seperti ini, kalau kita cari 1660, ini ya, dia 4 ribuan lah ya. 4 ribuan per hari. Mungkin tapi ini 4 ribuan tuh masih di Bitcoin yang 440-an juta. Dengan sekarang Bitcoin lagi jatuh 340, nggak sampai segitu. Benar-benar dia jatuh banget nih. Dan ini 4 ribuan. Kalau tadi kita cari 3060, yang saya punya itu yang LHR ini 7 ribuan. Harusnya kan sekitar 11 ribuan. Kalau kita gabungin ini aja 11 ribu sama 1660 tadi. Mana 1660 tadi ya? 1660. Mana kalau 160? Gitu ya. 160 biasa tadi ini di 5.000. Harusnya kan bisa sekitar dari 11 sama ini 6, ya 17 ribuan per hari lah ya. Dipotong listrik dan lain-lain, jadi 4 ribu tadi tambah 7 ribu tuh harusnya sekitar 11 ribu. Kenyataannya ini cuma 7, ya cuma 7 ribu per hari gitu ya, nggak nyampe itu juga gitu ya. Oh bentar, ini listriknya udah 144 ya, udah EDR per kWh 144. Jadi ya nggak seindah itu juga. Mungkin dengan kriptonya lagi turun juga sekarang. Kalau misalnya ini bisa dapat 11 ribu, saya kayak tadi ya 11 plus 6 ya mungkin ya bisa 9 ribuan. Ya, kalau misalnya kita bilang dapatnya harus 18 ribu, harus ya di 11, kayak mendekati 11 ribu bisa 300 ribuan. Tapi kenyataannya yang tadi kita lihat pun di sini ya nggak seindah itu ya, kecil ya, paling ya average-nya cuma segini. Kalau satu hari ini hancur ya karena sempat hilang nih. Kecuali saya geser ke sini kali ya. Ya ini 14 ribuan ya. Ini yang lagi tinggi atas ini deh sebelumnya deh. Ini 17 ribu. Tapi kenyataannya semakin kesini makin turun. Ya. 14 ribu, 15 ribu, turun terus ya. Jadi turun terus juga nih. Ya. 17 ribu sempat, 15 ribu. Sekarang cuma 15 ribu. Ya. Nggak nyampe 17 ribu juga. Cuma 700, 200 ribu per bulan. Masih ada untungnya sih sebenarnya. Tetapi ROI nggak cepat. Jadi kalau kita bandingin gitu, kalau bilang tadi kita compare 160 itu harga berapa sih? 1660 itu sekarang harga anggaplah ya 4.650 lah ya. 4 jutaan sekarang. 3060 itu harganya di 7.100 nih ya. Mending kalau mining pakai yang ini lah ya. Ini lebih oke mining daripada pakai yang saya pakai sekarang itu lebih mahal ya. Colorful itu bentuknya lebih bagus sebetulnya buat gaming lah. Dan kalau kita ngomong yang paling untung secara GPU, kita balik lagi ke dia, paling untung secara GPU siapa sih? Ya di 3060 lah ya, bisa 14.000 per hari. 3060 harganya berapa nih? Nah ini ada 15 juta lah ya 3060 nih produk terbaru. Tapi ini nggak tahu bisa nggak benar dia running sampai dengan di 14.000 atau 22.000 per hari atau dengan listrik 220 watt. Kalau kita hitung aja, anggaplah profitnya ini 14.000, saya udah kebak kopi nih. Ya. Ini ada berapa produk nih ya. Ini GTX 1660 biasa, 3060 LHR, dan 3080 yang tadi ya, yang paling kayaknya untungnya paling gede. Kita dapat profit per harinya di 4.000, tadi 7.000 dan 14.000. Ini asumsi nih BTC-nya di 44 ribuan. Profit per bulannya ya, kalau 160 126, 3060 200 ribuan, dan 3080 400 ribuan. Dengan harga VGA-nya ini masing-masing, kita bisa lihat ROI-nya atau break even-nya di 36 bulan atau hampir 37, 3060 di 31 bulan, dan 3033 ya 3080 di 33 atau 34 bulan. Masih oke ini. Baik lagi, tapi dulu itu bisa diangkat 16 bulan ROI, sekarang itu 30 bulan ROI. Jadi miningnya semakin nggak diminati menurut saya. Karena udah nggak happy dulu. Kita baru balik modal setelah 30 bulan. 2 tahun setengah. Ya, bener ya, 2 tahun setengah. Nah, asumsi kita mau pakai ASIC ya. Mau pakai ASIC yang ini ada ASIC yang wattnya kecil cuma 100, namanya iPollo, itu bisa dicari ya. Nah, ini si iPollo. iPollo ini sangat-sangat nggak kecil juga, ASIC-nya cukup oke. Dan dia di sini bisa bilang dapat 854 per bulan kata dia.
Nah, ini sepengetahuan saya dapat 130 mHz untuk ETC, Ethereum Classic ya. Dan dia wattnya cukup oke. Wattnya dia tuh cuma 12, bukan 10, 100 watt ya. Dan saya udah ngitung dia di Ethereum Classic 130 mHz dengan 100 watt itu bisa untung sekitar 340 $34 maksudnya. $34 ya, 34,69 dolar. Ya, ini dengan kondisi ETH sekarang, dengan kita sama-sama tahu Bitcoin, bukan hanya Bitcoin, kripto sekarang lagi hancur banget ya. Bitcoin jatuhnya luar biasa. Jadi kalau kita lihat ke Coin360, ya. Nah ini kita bisa lihat kripto itu hancurnya lagi gila-gilaan. Ya. Kita tunggu. Mana nih? Nah ya, hancur lebur nih ya. 17% turun, Ethereum 20% hancur. Nggak ada yang indah di sini, hancur semua, merah semua ya, dan turunnya gila-gilaan ya. Jadi kalau kita lihat Ethereum sekarang tuh, Ethereum lebih gila ya, Bitcoin lagi hancur, bahkan sekarang 340-an ya, 320 tadi sampai ya. Jadi kalau kita ngomong Ethereum klasik gitu ya, kita lihat profitnya dia tadi $34 ya, 34,7, anggaplah Rp1 itu 14.500, profitnya nggak nyampe 800, profitnya cuma 500.000 setelah dipotong listrik. Ya. Jadi ROI-nya berapa? 34 bulan, 36 bulan, 39, sorry bahasa, 36 kok 39,46 bulan ya, baru ROI. Kalaupun kita mau bilang, kayak asik apa sih yang paling, ya ini GPU, CPU udah janganlah, wattnya gede menurut saya. Ini kalau kita asik yang paling mantap itu masih Bitmain Matter L7 ya, bisa dapat 100.000 per hari ya, dapat 300, tapi wattnya luar biasa. Untuk kita bisa mensupport watt 3.425 ini, kita butuh kabel yang nggak biasa. Kita butuh kabel yang industrial grade kali ya, bukan kabel rumahan. Bisa sih kabel 3,5 x 3 ya, tapi harus narik lagi karena kabel rumah rata-rata itu 2,5 x 3 yang mentok di 2.200 watt. Untuk bisa support ke 4.000 watt, kita harus pakai yang 3,5. Jadi kalian, kata saya sih, kalau main ini kalian harus punya kabel khusus ya, jangan sembarangan karena ini bahaya. Harganya berapa sih? Harganya berapa? Harganya berapa coba? Ada nggak harganya? Coba ya. Tadi udah cek juga. Nah ini ya, Antmeter TL7 ya. 65 juta ada ya. Ada yang nih 70 juta, ada yang 77, 80 juta ya. Ya anggaplah 65 juta lah ya. 65 juta tadi ini deh, 65 juta, profitnya di 196, kita kaliin 30 nih per hari, ROI-nya di 11 bulan. Ini masih oke. Ya. Dan gimana dengan Midas ya? Midas. Midas saya udah running oke lah. Dan ini Midas juga ternyata withdraw-nya nggak seindah itu ya. Ketika saya mau bilang, oke saya mau withdraw, ya dia bilang maksimum withdraw. Waktu saya mau withdraw, nggak bisa ya, dia bilang cek ke minimum withdrawal. Jadi karena setelah dipotong fee 10% itu cuma 946, nggak bisa. Jadi kita hanya bisa withdraw ketika dia 11 BUSD sebenarnya. Minimum withdrawal itu 11 BUSD harusnya. Total balance-nya di 11 ya. Baru bisa. Kalau kita nggak total yang nggak 11, nggak bisa withdraw. Nah ini si Midas ini secara profit oke ya sekilas ya. Sekilas oke nih. Dan kalau kita ngitungin, saya udah coba ekspor lognya yang tadi, jadi log ini saya udah ekspor juga tadi ya, yang ini saya udah ekspor ke Excel. Nah ini ya, ini sampai dengan hari ini 13 ya sekarang, dari tanggal 28 sejak awal saya mining. Nah average-nya berapa? Average-nya ini setiap 2 jam ya. Jadi ini dikalikan dengan 12 ya, dikali 12 karena kan satu hari kalau 2 jam dalam 24 jam ada 12 kali gitu ya, kali 12, nah itu mendapat sekitar berapa? 6 ribuan ya, 6 ribuan per hari. Jangan asumsi kita ini satu XMR sekarang juga lagi jatuh di 2.800, 2 juta 81.000 ya, turun terus juga. Semua Bitcoin sekarang lagi hancur. Revenue cuma di 6,29, 6 ribuan. Revenue satu bulan 187.000. Asumsi kita punya mini PC 30 watt, Midas itu kecil ya, USB cuma 1 watt atau 0,5 watt bahkan ya, gede banget. Untuk yang Midas ya, karena
Nanti saya ceritakan kenapa dia kok kecil ya, mining kok bisa kecil. Total listrik di 31 watt, dan ini kalau kita konversi ke kWh 0,74. Biaya listriknya di berapa nih? 1000 ya, 1000 rupiah. Jadi satu hari 32.000. Profit bersih 154.000 ya. Kalau XMR dengan 2.081.000 ya. Harga Midas Tokped masih 2.500.000-an, ROI di 16. Return of 16 bulan ya. Ini masih oke loh, 16 bulan return of investment. BEP, break even, balik modal, dibandingkan kita ke VGA yang 30 bulan. Atau ya kalau punya modal gede ya langsung main asik. Akan tetapi jujur dengan kripto lagi turun, saya sih nggak lagi prefer wait and see. Kalau kita lihat lagi di si beberapa orang ya, ini saya suka nonton si Red Panda Mining juga mention dia sedang review dari Bit Pro It ya. Bit Pro itu membahas mengenai ketika kalau Ethereum itu Ethereum 2.0 rilis itu katanya akan membunuh 90 bahkan 80 bahkan 90% miners ya, karena profitnya nggak seindah dulu, ditambah kripto sedang turun juga nggak seindah dulu. Walaupun dia bilang di sini ya pas ada kenaikan juga nanti masa kemasannya lagi untuk Vega miner, tapi belum tahu kapan. Tapi apakah kripto akan jatuh dia juga nggak tahu ya, cuma bisa lihat. Basically kalau saya bahasanya cuma bisa lihat wait and see ya. Di sini kita semua wait and see. Terus kalau kita ngomongin Midas di sini bahkan ada dari Tuban Digital ya, bongkar CPO Midas yang dan ini Atmega. Atmega itu beberapa cuma bilang Atmega itu microcontrollernya buat Arduino ya. Saya bukan orang elektronik ya. Dulu belajar elektronik sih memang, tapi harusnya ini microcontroller biasa ya. Dia cuman dongle. Ya, jadi terus ada yang bilang itu sebenarnya cuma biar masuk web mining-nya aja, jadi udah diprogram. Makanya wattnya juga kecil. Maybe, I don't know ya. Tapi saya bukan orang elektronik ya, nggak tahu. Jadi ada resiko lah di sana basically ya. Kalau kita lihat di sini orang-orang ngomongnya sih ada resiko ya. Ya nggak tahu mas. Tapi mining dengan watt kecil 0,5 sih kan. Karena USB kecil sih. Kalau kan saya nyalain mini PC biasa aja kan 28, 29, 30 watt, dengan tambah Midas cuman ya tambah 1 watt sih. Anggapnya 1 watt ya di sini. Cuman kalau kita nambah jumlah Midasnya jadi 2, naik juga ROI-nya 3, 4, 5 ya, karena miner kalau kemarin itu nambah Midasnya ngecilin ROI, kalau sekarang dengan XMR-nya cuma 2.081.000, kayaknya saya ngeliatnya kok ngecilin ROI ya, saya ngeliatnya karena kan tuh dia dikonversi menjadi BUSD kan ya. Nah ini yang saya masih buat NC karena ROI-nya nggak lagi kayak kemarin waktu awal-awal saya beli di mana cuma 10 bulan dan saya pengen untuk invest cuma 10 bulan. Sekarang cukup naik lagi ke 16 bulannya dengan miningnya tuh, bukan mining ya, apa ya, kriptonya turun ya, bukan salah Midasnya, tapi lebih pada kripto turun. Dengan kripto yang turun ini saya lebih prefer wait and see. Jadi terus ngapain dong, ya nunggu aja ya kan? Nunggu aja, karena mau nyimpan kripto juga ngeri-ngeri juga gitu. Walaupun semua orang pada bilang akhir bulan ini kripto akan naik, kita lihat kalau emang naik gitu ya, kalau akan naik mungkin kita invest lagi, tapi kalau nggak naik sih kayaknya enggak gitu ya. Tapi ya itu satu. Cuman beberapa juga bilang di sini apa itu Midas tuh apa bener cloud ya. Ya, ini nggak tahu nih, ada beberapa bilang ya mungkin cloud mining. Jadi kita beli dia cuman supaya dapat tokennya doang gitu ya. Karena ya nggak tahu, saya juga nggak tahu wattnya kecil itu apa iya bisa mining. Apakah mining dengan apakah Midas ini malah mining efektif? I don't know ya. Saya juga nggak tahu. Tapi ya sekilas sih kalau saya wait and see lah ya, wait and see. Jadi belum mau nambah, belum mau miningnya tetap jalan karena masalah masih profit, saya mining terus. Karena kalau buat saya ngelihat juga rig saya satu lagi, ini kan yang si ini ya 3060 sama 160 yang tadi di mini PC. Kalau kita ngomong rig saya satu lagi juga yang RX 580 dan 570 juga profitnya juga nggak seindah itu. Cuman ya cuma segini, 11.000, 0,00011 ya.
BTC per 24 jam atau 38.000 dengan berapa nih ya, 1 BTC 337 juta. Dropnya luar biasa ya, 20%. Jadi ini juga kecil. Berapa sih profitnya dengan ini? Anggaplah tadi ya, ini di kita ngambil inilah ya, si rig yang saya punya yang satu lagi. Berapa sih profitnya? Anggaplah tadi kita di berapa tuh? 11.000. 38.000 ya. 38.000 per hari. 39 lah, anggaplah. 39.000. Revenue per hari. Listriknya itu dia sekitar 3,1 ampere dikali 220 watt ya, 682 lah ini watt. Ini dikali 24 dibagi 1000 dapat ini kWh per hari, dan ini dikali 30 ini kWh per bulan. Kenyataannya saya kadang-kadang mengisi listrik di satunya itu lebih tinggi lagi daripada ini. Kadang-kadang saya ngisi sampai 500 sampai 600 kWh karena memang ada dipakai kerja juga sih tempat itu ya. Ini dikali dengan 1444,7, asumsi nggak ada kenaikan. Kalau sampai kenaikan sakit hati beneran ya. 700.000 ini per bulan. Kita kali revenue ini kali 30, 1 juta, bener ya? 39.000 ke 30 potong listrik berapa nih? Balik, ini kurang listrik ya, 400.000 nih profitnya. Ini biaya listrik, biaya listrik ini revenue ya, profit kotor revenue-nya. Ini biaya listrik per bulan, ini profit per bulan 400.000 ya. Gitu ya, modalnya keluar lumayan banyak ya buat RX 570. Ada berapa tuh? 4 ditambah RX 580 ada 2, total ada 6 sana, dan dengan profitnya cuma 400.000 per bulan. Yang sebelumnya bisa sampai dengan 2 jutaan tuh ya. Dengan BTC sekarang turun terus, ini sangat-sangat sedih. Tapi ya sudahlah, kita ini miner itu tetap selama masih untung kita mining. Tapi kalau ini sudah negatif, mau nggak mau kita cabut ya kan. Kapan kita mining lagi? Kalau dia profit lagi. Jadi kita keep aja miningnya, kita keep aja apa yang sudah ada. Kalau dia listriknya rugi, kita mulai cabut. Kalau listrik yang sama, listriknya rugi, kita jalan terus ya kan. Nah ini belum kalau ketika ada masalah ya, dia juga nggak selalu ngeflat terus. Ini berapa nih satu hari ya, kalau kita 1 minggu coba ya, masih 38 ya, jadi nggak selalu indah juga. Nah ini kan naik turun ya, kalau lagi turun-turun gini kenapa suka ada problem sama si GPU-nya, kadang-kadang harus restart, kadang-kadang ini turun lagi hash rate-nya. Jadi nggak selalu ngeflat terus, tapi ini lebih stable ya, di mining satunya lebih stable dibandingkan kalau kita tadi ke yang mini PC, karena mini PC itu pakai on Windows. Memang Windows itu perlu belayan, bahasanya saya ya, perlu belayan. Jadi kalau ini Windows tuh begini nih ya, nggak selalu stable. Biasanya kalau habis restart dia stable, terus nanti jatuh, udah stable lagi jatuh gitu ya. Itulah Windows, perlu belayan. Apalagi di akhir-akhir ini sering problem nih ya. Oke. Ya mungkin itu dulu dari saya. Jadi buat saya sih statusnya sekarang wait and see, belum mau ya, belum mau nambah lagi. Kalau ditanya profitnya saya berapa sekarang ya, ini profit per harinya sekitar 53.000 per bulan, dipotong per bulan, per hari ya 53.000 per hari, turun lagi dari yang sebelumnya di awal Mei atau di April tuh saya bisa dapat sekitar 90.000 per hari. Jadi turunnya udah hampir 50% ya, karena Bitcoin-nya jatuh terus, Ethereum-nya pun jatuhnya luar biasa. Tentu saja ya lebih kecil lagi cuannya, untungnya. Jadi demikian dulu teman-teman dari saya. Buat teman-teman gimana? Komen coba ya, jangan lupa subscribe juga, coba komen teman-teman gimana, masih mau mining atau teman-teman prefer untuk matiin aja, untungnya udah kecil misalnya gitu ya. Coba komen pendapat teman-teman gimana. Oke teman-teman, dari saya segitu dulu, IP out, bye bye.